Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pada materi kita terkait dengan statistika deskriptif ya. Yang kedua, yang pertama itu kita sudah pelajari terkait dengan bentuk penyajian. Dari data mentah kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk pengelompokan, dalam bentuk grafik. Grafiknya pun juga macam-macam. Dan juga teman-teman sudah mempelajari bagaimana data mentah itu kita kelompokkan jadi distribusi ya, frekuensi jadi interval-interval ya, sudah kita pelajari. Maka di sini kita akan lanjutkan terkait dengan masih deskripsi. Nah, sebagai pengantar kita ingat dulu apa itu populasi, apa itu sampel acak. Jadi populasi itu adalah seluruh data ya yang menjadi perhatian ya, yang akan kita perhatikan, yang akan kita sajikan ya. Nah, sampel acak itu bagian dari data populasi. Nah, salah satu ukuran numerik yang menjelaskan ciri-ciri data yang penting itu adalah ukuran pemusatan data ya. Nah, ini biasanya yang digunakan ya, ukuran pemusatan data pertama adalah rata-rata, median, dan modus gitu. Baik nanti itu berkait dengan data tunggal maupun data berkelompok atau dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini adalah gambaran ya ciri populasi. Nanti dalam bahasa matematisnya atau dalam bahasa ilmu statistika itu dikenal dengan parameter. Kalau yang sampel itu bahasanya adalah statistik. Jadi nanti statistik rata-rata, parameter rata-rata. Nah, kalau kita mendengar statistik rata-rata, maka rata-rata dari kelompok sampel yang terpilih ya. Kemudian kalau parameter rata-rata, maka rata-rata dari populasi yang diteliti gitu. Nah, di sini yang pertama adalah rata-rata hitung. Ini sangatlah mudah ya. Di sini bahasa Inggrisnya mean atau arithmetic mean ya. Rata-rata hitung ini adalah jumlah seluruh angka dari data ya. Data pertama berapa, data kedua berapa, dibagi dengan jumlahnya data. Misalkan ada 30 data, maka data pertama, kedua sama data 80 bagi dengan 80 gitu. Atau bahasa matematisnya X bar, X rata-rata ya, sama dengan sigma XI, I1 sama dengan N dibagi dengan N gitu. Yang kedua adalah rata hitung atau mean, arithmetic mean juga ya, rata-rata hitung ya. Untuk populasi yang tadi itu untuk sampel ya. Untuk populasi ini simbolnya tidak X bar, tapi simbolnya adalah mu ya. Mu XI ya bagi dengan N. Bahasanya juga sama ya. Contohnya adalah demikian ya. Misalkan kita punya data 10 orang mahasiswa, tingginya berapa? Di sini kita tuliskan N-nya ada 10, sigma XI-nya I1 sampai dengan 10 ya, data pertama, kedua, dan seterusnya berapa. Sehingga X bar-nya sigma XI dibagi dengan N ketemunya 161,8. Kemudian yang kedua, rata hitung untuk data yang berkelompok ya. Maka rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FJ XJ dibagi sigma FJ ya. Ada juga sigma FI XI dibagi sigma FI. Ada juga, ini cuma simbol saja yang jelas kita memahami maknanya gitu. Kemudian untuk yang populasi cuma yang tadi sampel X bar, kalau populasi mu ya. Mu sama dengan sigma FJ XJ dibagi sigma FJ. Itu. Nah, di sini contoh ya. Misalkan ada data berat badan 36, 44, 45, 53 ya. Di sini ada berapa kelompok nih? Ada berapa kelas? Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelompok. Frekuensinya ini, maka di sini kita mencari nilai tengahnya. 36 tambah 44 ketemu 80 bagi 2 40 ya. Dengan cara yang sama ya, tinggal jumlahkan bagi 2 ketemu nilai tengahnya
atau XJ, ini FJ, nanti kita kalikan FJ XJ, jadi 20 kali 40 pakai Excel sama dengan ini, bintang ini tarik ke bawah, kemudian cari sum sama dengan ini sum, dalam kurung buka, kita drag dari sini sampai sini, ini juga kemudian kita tarik ke sini ya, nanti ketemu ya. Maka X barnya ya sigma FJ XJ dibagi dengan sigma FJ itu. Nah, kemudian rata yang kedua adalah rata geometrik ya, atau geometrik. Ini rumusnya adalah asalnya seperti ini ya. Jadi G pangkat N, data geometrik dari berapa data, X1, X2, X3, dan seterusnya Xn atau P, Xi, I1 sama dengan N ya. Kalau kita ini bisa memudahkan lewat log ya, log sisi kiri, log ruas kanan, ruas kiri ya, kita logkan, maka di sini n log G pangkat n pindah ke sini ya, n log G sama dengan sigma dari log Xi gitu. Nah nanti akan dengan pakai prosedur tadi ketemu log G sama dengan sekian ya, sigma log Xi bagi n. Ketika dicari G, maka G sama dengan ini ya, akar pangkat n ya, akar n dari xi, x2, x1, x2 dan seterusnya, atau akar n dari p xi itu secara matematis. Misalkan di sini ada data ya terkait dengan jumlah kasus DBD demam berdarah di Kota B tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Masing-masingnya ini ya 124, 130, 143, 153. Dicari berapa rata geometriknya, maka rumus tadi G, N-nya ada 4, maka nanti akar dari 4 ya. Dari 1, 2, 3, 1 ini data dimasukkan dikali, nanti dipangkatkan 1/4 biasanya itu. Kalau dalam Excel sangatlah mudah gitu. Kemudian berikutnya adalah rata harmonik. Nah, di sini ada X1, X2, maka ini rumusnya adalah 1/H sama dengan sigma 1/Xi dibagi N, atau ini kita rubah H sama dengan N dibagi sigma 1/Xi. Untuk mudahnya nanti ada contohnya ya. Misalkan kelajuan sebuah mobil 60 km per jam selama menempuh kilometer pertama, 80 km per jam pada kilometer kedua, 65 km per jam pada kilometer ketiga. Ditanya rata kelajuan mobil tersebut dihitung secara rata harmonik. Maka rumusnya H sama dengan N dibagi sigma 1/Xi. Nah, di sini N-nya ada 3, maka 3 kan ada jumlah 3 data dibagi 1/Xi, 1/X1 ditambah 1/X2 ditambah 1/X3 ya. Ketemunya sekian gitu. Nah, sekarang rata berbobotnya seperti kemarin ya. Di semester kemarin kita juga sudah mempelajari teknik pengolahan data dengan metode rata berbobot atau rata tertimbang. Nah, di sini simbolnya W, rumusnya sigma WI XI dibagi sigma WI. Nah, ini. Nah, terkadang itu dinyatakan dalam proporsi atau persentase ya. Jadi sigma WI-nya itu nanti ketemunya adalah 1 gitu. Nah, contohnya ini teman-teman. Misalkan mahasiswa Y mendapatkan nilai 90 untuk tugas harian mata kuliah statistika, 80 UTS-nya, 60 UAS-nya. Jika bobot tugas harian UTS UAS masing-masing 10, 60, 30, maka nilai akhirnya mata W sama dengan ini tinggal 0,1 ya kali 10% kali nilai 90 plus 0,6 60% ya kali 80 dan seterusnya, ketemunya 75 nilai akhirnya. Nah, sekarang ukuran pemusatan data yang kedua selain dari rata adalah median. Median itu ukuran pusat data atau nilai
yang terletak tengah-tengah dari kumpulan data yang telah terurutkan. Jadi untuk memudahkan median, mula-mula data harus disusun berupa array atau berupa baris ya, dari nilai terkecil sampai dengan terbesar. Jadi di sini X1 ya data paling kecil atau X minimal, sedangkan Xn itu data paling besar gitu. Nah, di sini posisi ya untuk menghitungnya median itu ya N plus 1 bagi 2, intinya data terletak di tengah-tengahnya. Biasanya N untuk ganjil ya data X N plus 1 bagi 2, kalau genap ya X N, data X N per 2 nya ditambah dari X N per 2 plus 1 bagi 2. Nanti ada contohnya ya. Contohnya ini teman-teman, misalkan data tinggi mahasiswa tadi ya, ada 10 mahasiswa, kita urutkan ya. Di sini N-nya adalah genap, maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. Nah, dibagi 2 nanti. Nah, di sini N per 2, N-nya 10, berarti data ke 5 ya, X5, ketemunya 162. Ditambah dengan N per 2 plus 1. Di sini adalah N-nya 10, 5 plus 1, jadinya 6. Berarti data kelima ke 6 bagi 2. Ketemunya adalah ini, 162 plus 162 bagi 2 gitu. Nah, untuk bagaimana untuk data yang berkelompok, maka mediannya sama dengan B median batas intinya, tapi batas bawah ya, kelas median ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum median dibagi dengan frekuensi median ya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini berat badan intervalnya sekian, frekuensinya sekian, maka di sini kita hitung yaitu setelah dibuat interval ya, kita hitung frekuensi kumulatifnya. Ini 20, kemudian 19 tambah 20, kemudian 17 terusnya ditambahkan masing-masing. Nah, di sini jumlahnya ada 64 gitu. Maka hitung kita kira-kira interval di mana median itu terdapat ya. Nah, di sini posisi median kan 64 ya, maka mediannya 32. Nah, di sini kita cari kelas yang 32. Di sini ada di sini ya intervalnya ya. Karena 32, data ke 32 itu berada di interval berat badan 45 sampai 53. Itu. Maka di sini kelas bawahnya kan ini tadi 45, maka batas bawahnya 44,5. Intervalnya ini ya, 45 kurangi 39 ya. Ketemunya adalah 9, jadi intervalnya 9. Frekuensi median sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah ini kan ada kumulatif pas di median. Kalau sebelumnya adalah 20 ya. Kalau frekuensi pas di mediannya ada 19. Itu maka rumusnya kita masukkan median, B median atau batas bawah median ditambah dengan N per 2 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif N per 2 ada 3. Tadi kan 32 ya. N-nya 32. Kita gunakan rumusnya jadi N adalah ukuran sampelnya ya, ukuran sampelnya karena berada di 32 ya. Untuk 32 min 20 dibagi dengan 19 gitu. Jadi kenapa kok 32? Karena jumlah mahasiswanya kan ada 64 ya. 64 bagi 2 ketemu 32 min 20 bagi 19 ya. Intervalnya 9 ketemunya 50,18. Itu median data. Oke, nanti kita sambung di video berikutnya terkait dengan modus ya.